Siabati yakin Bagnaia bisa jadi suksesor Dovizioso di Ducati. Sporting Director Ducati Corse, Paulo Siabati, mengaku sangat bahagia timnya akhirnya berhasil meyakinkan Francesco Bagnaia sebagai pembalap mereka di musim 2021. Siabati pun percaya bahwa Bagnaia mampu menjadi suksesor yang sempurna bagi Andrea Dovizioso di tim Ducati. Sebagaimana diketahui, teka-teki mengenai siapa sosok pembalap yang menjadi suksesor Dovizioso akhirnya terjawab sudah. Manajemen tim Ducati akhirnya memilih mempromosikan Bagnaia yang sebelumnya membela tim Pramac Ducati menjadi tim pabrikan di musim 2021. Keputusan manajemen tim Ducati menunjuk Bagnaia sebagai pembalap mereka pada MotoGP musim depan memang sangat masuk akal. Terlebih, Bagnaia berhasil menunjukkan peningkatan performa yang signifikan bersama tim Pramac Ducati di musim ini. Pembalap jebolan Akademi VR46 tersebut telah mengoleksi satu podium yang berhasil didapatkan kala mengaspal di MotoGP San Marino. Bagnaia sendiri saat ini memang terpaku di posisi ke-16 pada klasemen sementara MotoGP 2020. Akan tetapi, hal tersebut tidak bisa menjadi tolok ukur penampilannya bersama tim Pramac Ducati pada MotoGP musim ini. Terlebih, Bagnaia sendiri sempat melewati 3 balapan karena harus memulihkan cedera yang dideritanya. Keputusan tim Ducati mempromosikan Bagnaia sebagai pembalap mereka di MotoGP 2021 pun dinilai tepat oleh Siabati. Siabati menilai bahwa Bagnaia sangat layak mendapatkan kepercayaan untuk membela tim pabrikan Ducati pada MotoGP musim depan. Kami pilih Pecco usai melihat performanya di beberapa balapan terakhir. Kami juga merasa bahwa Pecco memang sangat layak mendapatkan kontrak ini. Pasalnya, usai menjalani musim 2019 yang berat, ia bisa membuktikan diri tampil kompetitif dengan Desmo Sedici di sejumlah balapan. Pecco kembali balapan dengan cara yang tepat usai kecelakaan di Brno dan kendala pada kaki kanannya. Berkat gaya balapnya, ia mampu mengeluarkan seluruh potensi Desmo Sedici GP dengan ban terbaru Michelin. Meneruskan warisan pemenang seperti Dovi tak akan mudah bagi siapapun, tapi kami harap Pecco bisa jadi pesaing Marquez. Ini pertama kalinya kedua rider Pramac naik ke tim pabrikan, dan ini membuktikan kerjasama yang sangat baik antara Ducati dan mereka. Keempat pembalap kami pun akan mendapatkan Desmo Sedici GP terbaru, kata Paulo Siabati. Crutchlow siap pergi dengan bahagia jika harus tinggalkan MotoGP. Pembalap tim LCR Honda, Cal Crutchlow, mengaku siap pergi dengan bahagia jika harus meninggalkan MotoGP pada musim depan. Ia merasa senang karena telah mencapai semua hal dalam karirnya di MotoGP. Pada musim depan, Crutchlow sudah dipastikan tak akan memperkuat LCR Honda. Pembalap berpaspor Inggris itu dikeluarkan dari skuad LCR Honda untuk memberi jalan Alex Marquez yang dipindahkan dari tim pabrikan. Situasi tersebut membuat masa depan Crutchlow menjadi tidak jelas. Meski masih ada tim yang bisa menampungnya, yakni Aprilia, tetapi kesempatan tersebut masih kecil karena mereka memiliki komitmen terhadap Andrea Iannone. Selama berkarir di kelas MotoGP, Crutchlow telah menjadi pembalap Inggris paling sukses sejak Barry Sheene. Ia memenangkan 3 balapan dan mencetak 16 podium di kelas Premier ajang Grand Prix. Karena pencapaiannya itu, Crutchlow akan merasa puas jika harus berhenti dari balapan setelah musim ini. Saya harus melihat seluruh situasi. Saya pikir saya dalam situasi yang baik dalam hidup saya. Saya merasa telah melakukan semua yang saya bisa di MotoGP. Saya telah mencoba yang terbaik setiap kali saya naik motor. Jika saya berhenti sekarang, saya akan senang dengan apa yang telah saya lakukan karena saya tidak meninggalkan apapun di atas meja. Saya telah memberikan 100%. Sekarang, saya tidak memenangkan gelar juara dunia, tetapi saya memberikan segalanya, kata Cal Crutchlow. Akan tetapi, Crutchlow tidak bisa menolak keinginan untuk tetap tampil di MotoGP jika ada tim yang menampungnya. Ia merasa masih kompetitif dan cukup bisa bersaing melawan para pembalap MotoGP lainnya. Tentu saja, saya masih ingin balapan. Saya berpikir saya kompetitif dan jika ada opsi yang tersedia,
saya akan melihatnya saat itu. Tetapi saat ini tidak ada pilihan yang tersedia. Tutup Calcrutchlow. Morbidelli enggan dibandingkan dengan Quartararo. Pembalap Petronas Yamaha SRT, Franco Morbidelli, saat ini ikut meramaikan perburuan gelar dunia MotoGP 2020. Ia bersaing dengan rekan setimnya, Fabio Quartararo. Meski begitu, ia enggan dibandingkan dengan Fabio Quartararo. Berbeda dengan Morbidelli, Quartararo sejatinya sudah meramaikan perburuan gelar juara sejak balapan seri pertama. Pembalap berpaspor Prancis itu tampil sebagai pemenang dalam seri tersebut. Sementara itu, Morbidelli kerap tampil tidak konsisten dengan 3 kali mengalami gagal finish. Tak ayal ketika kini ternyata dirinya memiliki peluang untuk bisa menjadi juara, Morbidelli sendiri pun terkejut. Kondisi ini juga membuat Morbidelli dibanding-bandingkan dengan Fabio Quartararo. Ini sulit. Dia mempunyai motor yang berbeda dan motor Yamaha baru memiliki kekuatan dan kelemahan yang berbeda dari motor saya. Kami hampir tidak dapat membandingkan datanya, mereka sangat berbeda. Kami tahu bahwa Fabio adalah pengemudi yang agresif, saya mengemudi dengan lebih lembut. Kemarin saya tidak dalam pertarungan perebutan gelar, namun setelah kemenangan di Teruel, saya adalah aktor utama. Kita semua perlu fokus melakukan pekerjaan kita dengan cara yang terbaik. Di Yamaha, ada 3 pembalap yang memperebutkan gelar. Yamaha harus bekerja keras untuk ketiganya, kata Morbidelli. Dovizioso mulai kehilangan semangat di MotoGP 2020. Pembalap andalan Ducati, Andrea Dovizioso, mengaku dirinya belum juga bisa mendapatkan tenaga maksimal dari Desmosedici GP20 milik Ducati. Situasi itu bahkan mulai membuat rider asal Italia itu mulai kehilangan semangatnya di MotoGP 2020. Kesulitan untuk memaksimalkan performa motor memang cukup terlihat pada hasil yang diraih Dovizioso musim ini. Performa Dovizioso jauh berbeda ketimbang 2 atau 3 musim belakang, di mana ia selalu menjadi lawan berat Marc Marquez untuk memperebutkan gelar juara. Kami menganalisis dan mempelajari data berulang kali setelah setiap sesi. Cukup jelas apa yang sedang terjadi, tetapi sangat sulit dilakukan di trek. Sulit mengubah fase pengereman karena banyak yang terjadi di sana. Apa yang telah saya lakukan dalam 3 tahun terakhir dan apa yang telah kami lakukan lebih baik dari lawan kami tidak lagi berhasil. Saya bahkan tidak mencoba mengulanginya, tapi mengubahnya sangat sulit. Penyetelan sepeda motor juga sangat berbeda dari apapun yang kami lakukan selama 3 tahun terakhir. Itu tidak bekerja secara naluriah bagi saya, itu membutuhkan waktu. Saya harus berusaha keras untuk mengemudi seperti ini dan itulah mengapa saya sangat kesulitan, kata Dovizioso. Yamaha beri kabar terkini soal kondisi Valentino Rossi. Pihak Yamaha angkat bicara soal peluang Valentino Rossi comeback pada MotoGP 2020 dan proses penyembuhannya dari COVID-19. Valentino Rossi menyatakan bahwa dirinya positif terpapar virus corona pada hari Kamis 15 Oktober 2020. Melalui akun Twitter pribadinya, Valentino Rossi mengutarakan bahwa ia dinyatakan positif corona. Proses penyembuhan Rossi dari COVID pun terbilang cukup panjang. Sejak dinyatakan positif, Rossi harus menjalani isolasi mandiri selama lebih dari 1 pekan. Ia menjalani masa karantina bersama kekasihnya, Francesca Sofia Novello yang juga terpapar COVID. Namun, Novello sudah bisa bernafas lega karena hasil tes dinyatakan positif pada hari Rabu kemarin. Massimo Meregali, selaku Direktur Tim Monster Energi Yamaha, buka suara soal kondisi Valentino Rossi. Meregali mengatakan bahwa kondisi sosok berjuluk The Doctor itu sudah mulai membaik setelah sempat merasa nyeri punggung dan demam. Rossi diprediksi bisa segera sembuh dan tampil pada balapan MotoGP Eropa pekan depan. Berita baiknya adalah Rossi kini sudah merasa lebih baik. Dia tidak lagi mengalami gejala COVID dan semoga hasil tesnya pada hari Senin akan negatif sehingga dia bisa bergabung lagi dan balapan di Valencia, kata Meregali. Bagi Valentino Rossi, COVID telah merenggut peluangnya dalam perebutan gelar juara MotoGP 2020.
Ia harus menepi dalam 2 seri terakhir MotoGP 2020 akibat terjangkit virus corona. Rossi terpaksa melewati seri MotoGP Aragon dan MotoGP Teruel yang dihelat di sirkuit Motorland Aragon, Spanyol. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Tonton video kami lainnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang.